Ada istilah di trading, trend itu teman kita. Trend is our friend. Apakah benar? Apa itu trend? Oke, basisnya apa sih? Trend itu kecenderungan harga bergerak ke arah tertentu. Kayak apa? Kita lihat secara teori. Trend, let's say harga bergerak dari poin A ke poin B. Gerakannya itu nggak lurus kayak gini. Tidak, gerakan tren itu gunung, lembah, gunung yang lebih tinggi, lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Seperti ini. Ini tren. Biasanya ditarik garis trend line seperti ini. Apakah efektif dipakai ke market forex? Seberapakah efektif tren itu? Kita cek di kuartal terakhir. Let's say kita cek Oktober, November, Desember. Oke, Oktober. Kita batasi di time frame H1. Oke, di sini ada low, di sini ada low lagi, di sini ada low. Oke, tren naik. Kalau kalian bisa memanfaatkan ini di trading, kalian profit riding the trend ini. So, tren terus-terusan berlangsung sampai muncul pattern double top di atas, lalu harga drop, membuat tren lagi sideways bentar, lalu continuous down. Oke, di sini tren sukses terjadi, dan di sini tren juga sukses terjadi, meskipun mungkin sulit ditangkap. Apa maksudku dengan sulit ditangkap itu? Bayangkan kalian trading tren seperti ini. Nah, secara konsep, oke, ada 2 buah low, bahkan 3 tren naik. Tentu kita akan melakukan buy atau sell, karena ini tren naik, cari buy. Biasanya kan gitu kan. Nah, jika kalian pakai trend line, kalau tren sangat kenceng ke atas, mungkin saja nggak sempet reject di trend line lalu harga boost up kayak gini. Kalian nggak sempet nge-buy di retracement. Yang profit trader breakout, ketika dia break high ini, dia nge-buy. Cuman stop loss-nya bisa jadi sangat lebar. Why? Karena kalau stop lossku di sini saja. Nah, problemnya dengan itu adalah tren bisa saja masih valid up, tren ya, masih bisa saja valid up, stop loss kalian ketaken, harga ke trend line lalu naik lagi. Jadi trader breakout memang relatif lebih lebar secara stop loss. Trader yang menunggu untuk retracement, trader yang seneng retracement seperti ini, stop lossnya cenderung lebih tipis dari trader breakout. Tentu tergantung strategi masing-masing. Itu tren. Cuman kalian pernah nggak berpikir dari mana sih ini konsep tren ini muncul? Gitu kan. Nah, supaya tidak kejebak di hal-hal yang seperti ini, contoh ini tren naik kan, confirm kan. Let's say kalian buy on breakout kayak gini dengan stop loss di situ, buy di breakout 1/1 biasa, lalu harga melakukan retracement tapi stop loss kalian ketik dulu lalu 12 ke atas. Nah, why this happen? Nanti kita akan bicarakan ini. So, sekarang dari mana sih konsep tren itu muncul? Kita akan ngomongin Dow teori. Nah, Dow ini diambil dari nama orang, Charles Dow, yang dikenal dengan Dow teori. Aku nggak terlalu banyak dalam tentang siapa itu Dow, kalian bisa searching sendiri. Cuman ada 6 rule menurut Dow teori ini. Sabda pertama, market discount anything. Apa maksudnya? Semua informasi yang ada, psikologi manusia, sudah terrefleksi di chart itu. Ketika news sudah rilis jebret, harga sudah merefleksikan news itu. Semua informasi tentang bullish dan bearish telah terrefleksi di market, di chart itu. Jadi kalau kalian mau cari-cari informasi harga naik apa turun ya, menurut Dow teori enggak ada. Yang ada hanya kemungkinan, probabilitas. Itu dia sabda pertama. Ini penting untuk diketahui daripada kalian trading trend terus melakukan dan meresikokan sesuatu di suatu hal yang gak kalian tahu. Banyak loh di trading. Sabda kedua, ada 3 jenis tren. Apa maksudnya Dow? Selesai, ada tren besar, tren gede, besar. Ini runningnya bisa bertahun-tahun ini. Lalu ada tren kecil,
ini kan tren besar kan ini. Nah, ada tren-tren kecil seperti ini. Nah, kalau tren besar tadi itu bisa berlangsung bulan bahkan bertahun-tahun, kalau tren kecil ini let's say beberapa bulan menurut Dow basisnya gitu. Tak kasih warna lain terus. Lalu tentu ada yang namanya micro trend. Micro trend itu di sela-sela secondary trend ini ada kecil-kecil juga. Oke, yang berlangsung mungkin beberapa minggu sampai sebulan 2 bulan. Tak kasih warna biru. Yes, kayak gitu. Nah, kalau kita zoom, oh, yes, somehow like that. Jadi menurut Dow teori, oke, tren besar naik. Tapi kalau dilihat dari skala yang lebih kecil bisa jadi ada tren penurunan. Tapi bukan berarti akan membalik tren yang besar tadi. Tidak. Dalam tren yang besar hanya pullback saja, hanya retracement saja ke titik sebelum melanjutkan tren besar itu. Begitu. Sabda ketiga Dow, 3 fase tren. Apa itu 3 fase tren? 3 fase itu dinamika market apa sih yang sebenarnya menggambar chart itu? Mekanisme di dalamnya apa? Oke, fase pertama, fase awal itu fase akumulasi, di mana para institusi besar yang melihat opportunity membeli sebuah aset, membeli sebuah instrumen tertentu, pair tertentu. Tentu ketika mereka mau mengakumulasi sebuah aset, kalau bisa harganya kan semurah mungkin kan. Jangan sampai naik besar-besar toh. Nah, di sini dia. Kalau mereka langsung entry jebret, harga bisa langsung pump ke atas. Nggak efektif dong. Lebih baik kan beli semurah mungkin, bener kan? Jadi mereka masuknya sedikit-sedikit. Biasanya ditandai dengan sideways. Banyak whipsaw kecil gitu, spike atas, spike bawah, cuk sampai range akumulasi ini jebret. Mungkin berita masih buruk, berita di luaran masih buruk, cuman karena institusi punya duit gede, punya akses informasi yang sangat luas, mereka tahu potensi aset ini. Jadi mereka membeli sebelum publik tahu kalau aset ini bagus gitu. Baru ketika terjadi breakout, ini news mulai beredar, publik mulai masuk gitu. Dan di saat inilah tren somehow agak mulai jelas. Ada beberapa wave kan di situ. Ini fase ketika publik berpartisipasi, ketika orang-orang banyak maksud, fase ketika banyak orang-orang ngikut-ngikutan tren gitu. Nah, tentu jika harga sudah lumayan tinggi, yang buy di bawah kan mau cuan dong. Mereka beli, harga naik, tentu jual supaya profit. Mereka nggak akan profit sebelum mereka menjual apa yang mereka beli dulu gitu kan. Lalu ada fase yang namanya distribusi, dan distribusi begitu juga. Kalau mereka langsung sell instan, market somehow bisa terlihat seperti crash dan nggak ada yang mau. Hal itu terjadi karena banyak yang panik nanti. Makanya yang ngebuy besar di bawah akan nyicil jual juga, namanya fase distribusi. Nah, yang kampret dari fase distribusi ini, kita nggak tahu kalau ini fase distribusi, bener-bener distribusi, atau fase reakumulasi dan harga akan jepat ke atas lagi. Nah, kita hanya bisa tahu kalau di area range flag ini itu di broken, pembatas flagnya di break, baru kita bisa tahu harga up or down. Ketika dalam fase distribusi, kita belum tahu. Kita belum tahu ini benar-benar distribusi atau reakumulasi. Baru ketika sudah breakout, kita tahu itu. Oke, let's say stay to basic supaya lebih mudah dimengerti, dan harga drop. Dan oke, trend again terbentuk. Jadi pembentukan tren menurut Dow teori itu sesudah akumulasi atau sesudah distribusi di area partisipasi publik ini. Dan ini yang tak gambar merah itu, yang pakai warna merah, itu adalah trending. Fase trending itu mudah dilihat oleh mata. Berita sudah nyebar sehingga publik banyak masuk, banyak follow di situ. Karena somehow retail kecil kayak kita ini nggak terlalu banyak
akses informasi top tier. So, teori basis ngomong bahwa entry di tren yang jelas. Aku ngomong basis teori yang populer di luaran. Nah, ini sabda keempat dari Dow, indeks harus saling mengonfirmasi. Nah, karena Dow teori ini ditemukan dulu zaman bahola banget, sekitar kalau nggak salah bukunya ditulis oleh Robert Rea itu tahun 1920 atau 30-an gitu loh. Jadi menurut ini Dow teori ini silahkan nge-buy aset saham, tanda kutip saham, kalau dua indeks itu saling naik. Apa aja indeksnya? Dow Jones Industrial Average dan Transportation. Jadi kalaupun di chart menurut Dow, pure Dow, murni Dow, itu tren itu naik. Tapi jika indeks saham Industrial Average dan Transportation itu kok nggak naik, atau yang satu nyungsep, tren itu nggak valid. Jadi teman-teman, kalian tahu kan di sini artinya sebenarnya Dow teori itu agak nggak relevan jika langsung diadopsi ke forex. Yang kelima juga, sabda kelima Dow, volume harus mengonfirmasi tren kan. Nah, volume ini kalau di forex agak nggak akurat. Kenapa? Karena decentralized. Jadi yang kalian lihat di forex itu bukan volume tapi jumlah tick. Oke, sabda ke-6, tren berlaku sampai berbalik. Oke. So, muncul pertanyaan ini kan. Kesimpulan Dow secara literal nggak kompatibel dengan forex. Bahkan foundernya tren sekalipun sebenarnya secara literal nggak relevan ke forex karena tidak dibuat untuk trading forex gitu atau investment. Why? Oke. Karena tidak ada industrial average dan transportation average. Mau gimana kalau konfirmasi trennya meskipun secara teknikal bagus di chart, tapi kalau kedua ini nggak ada, ya mau gimana? Oke, next one. Why? Menurutku loh ya, Dow teori membaca ekonomi absolut satu negara, US, foundernya kan. Nah, kalau forex itu membandingkan kedua ekonomi, iya kan? Pertanyaannya kenapa trader forex pakai Dow? Sebenarnya enggak. Why? Trader forex nggak pakai pure Dow karena let's say secara direct nggak ada. Akhirnya apa? Trader forex mengadopsi konsep tren. Jadi konsepnya coplokan konsep dari Dow yang dipakai. Coplokan yo. Ingat, nggak bener dan nggak salah. Kita lihat aja di chart secara histori dan di backtest bagaimana, iya kan? Kalau works, ya works gitu kan. Nah, oke, siapa sih sebenarnya tokoh yang mempopulerkan konsep tren yang mencoploknya dari Dow lalu diaplikasikan salah satunya ke trading? John Murphy. John Murphy bilang bahwa oke, Dow ini adalah let's say asal usul genesisnya teknikal lah. Jadi technical basis itu dari Dow. Itu si John Murphy sendiri. Dan si Murphy sendiri bilang kalau Dow teori itu adalah pondasi teknikal. Let's say yes. Cuman missing beberapa poin krusial malah bagiku. Ketika sebuah konsep itu works dan menghasilkan profit di dunia nyata, kita backtest dan surplus, why not? Gitu kan? Why not? Jadi itu yang dipikir para retail trader forex terutama. Oke, bagaimana cara retail menggunakannya? Piye caranya entry? Sebenarnya kalau Dow teori sendiri itu konsep, bukan trading system buy di sini, buy aset ini enggak, dia enggak pernah bilang gitu. Simply ketika ada sideways lalu breakout somehow, ada yang model kayak gini, akumulasi breakout lalu buy. Ada yang nunggu seperti ini, sideways, breakout, tunggu retracement, somehow dalam, somehow enggak gitu. Jadi ini entry-nya ketika breakout, ini entry-nya ketika di sini.
itu let's say. Jadi dari fase akumulasi, ketika terjadi fase public participation langsung buy di situ, buy ketika breakout. Tahu ini juga ketika akumulasi dan fase akumulasi berakhir jadi public participation, nunggu retracement-nya dulu gitu. Tuh, ada yang maunya entry di pertengahan tren, yang tren itu kelihatan dengan jelas gitu. Oke, trend is clear, tak tunggu entry-nya di like that. Untuk stop loss paling umum tentu di bawah low. Di bawah low kalau tren naik dan di atas high itu penempatan stop loss yang sangat umum. Untuk targetnya ini tergantung trading plan. Yang umum dipakai tentu 1:1, 1:1 atau di high yang ini. Nah, lalu apa pandangan price action di sini? Nah, apakah price action mengadopsi konsep DAO gitu kan? Yes, cuman yang diadopsi bukan trennya. Yang pertama diadopsi bukan dari sudut pandang tren, esek-esek gitu, bukan. Kalau price action justru yang diadopsi adalah yang 3 fase tadi. Akumulasi, public partisipasi, dan distribusi. Itu malah price action itu. Dan tren sing bener-bener trader PA, biasanya tren itu dilihat sebagai pantulan time frame besar, skala besar. Apa maksudku? Oke, let's check to the chart. Kita ke time frame besar, contoh ini weekly. Ini chart euro. Menurut price action yang kita lihat tren itu sebenarnya hanya pantulan yang diapit oleh 2 benteng besar. Oke, coba tak contohkan. Di sini ada SR, ada pengkolan. So, di sini adalah benteng, di sini ada K, ada drop base drop, lalu di broken di sini ada flag limit, pembatas buah flag. Ada 2 buah benteng ini. So, tentu kalau trader PA, dia akan nunggu di ujung sebuah benteng kan. Nah, trader PA price action melihatnya pantulan saja dari sini ke sini. Pantulan. Cuman kalau dilihat dari skala yang lebih kecil, contoh time frame M15. Ini dia, time frame M15 seperti kayak ujung tren kan? Isn't it? Iya kan? Kayak ujung tren atas dan di bawah kan, atas bawah kan. Oh, kok bisa nebak harga reversal? Well, no, enggak. Trader price action enggak nebak. Makanya trader price action kan cenderung seperti kayak trading reversal. Seperti Quasimodo yang paling terkenal, mirip HNS. Meskipun nggak HNS amat gitu kan. Kalau kalian lihat di sini cuk. Oh, seperti HNS kayak gitu. Cuman, nah ini price action pakai DAO teori. Aku pakai price action. Tren, viewku bagiku tren adalah rejection time frame besar yang ada di kiri. Coba lihat di chart kalian, tren besar lalu mulai sideways, ketika tren itu mulai sideways kayak mulai reversal, coba cek ke kiri, itu mantul di apa? Kalian akan menemukan sesuatu yang interesting. Oke, ini adalah video dari part 3 ya. So, bagi kalian yang mau diskusi tentang what is price action, bagaimana harga bergerak, mekanik di belakangnya apa, monggo diskusi di forum Discord.